Nih, Kristo lagi bubuk di kamarku nih. Enak sekali kayak aku jadikan tidur sama dia. Kalau ingat Kristo, aku ingat ketika aku punya Tasya sama saya. Ibu muda di usia 22 aku udah punya anak. Masih kuliah itu aku kuliah di D3 sekretaris tuh sampai terhenti aku sampai tingkat 2 aja. Cuman ya, pada D3 kan cuma setahun tok kan. Seandainya aku punya uang nih, pengen kuliah lagi. Tapi nggak pengen kuliah D3 ya. Aku pengen kuliah itu ngambilnya itu yang agak ekstrim. Hukum apa ya ini ya? Dan hukum perdata kayaknya. Hukum pidana. Wah, keren banget ya. Di ruang sidang aku sebagai pengacara. Aku suka ngomong ya. Suka berdebat sebenarnya tepatnya. Tapi nggak dapat kusir ya. Gitu, bukan. Debat-debat yang ada ilmunya gitu loh. Dan aku tuh suka sekali acara tuh ngomongnya tuh handal banget. Nah, tapi ingat ya, pengacara yang benar-benar jadi gini, kalau klien kita tuh benar, kita maju sebagai pengacara, totalitas deh. Tapi kalau seperti ingat nggak peristiwa itu kopi itu loh, apa itu siapa namanya itu, yang gempar itu, kopi yang bersianida. Wah, kalau aku jadi pengacara nggak mau belain dia, karena kalau secara logisnya tuh ya, Mirna datang sebagai sahabat loh ya, sahabat gue misalnya. Terus gak usah berpatokan sahabat lah, berpatokan kita tuh wanita, ya kan nggak semua orang itu boleh membunuh, dalam konteks membunuh itu kan kita nggak bisa kontrol emosi ya, memang ya, karena manusia kalau lose kontrol itu bisa bahaya. Tapi ingat loh ya, kita tuh punya agama, kalau kita bisa menghandle emosi itu macam-macam deh, antara benci, dendam, sakit hati, pemicunya tuh banyak emosi itu. Tapi kalau kita bisa melatih nih, seperti opaku yang melatih aku ya, aku tuh diajar opaku ya, mulai kecil tuh sabar. Jadi diajar opaku tuh jalan-jalan misalnya ya, jalan-jalan, opaku tuh kan gundul, namanya aja biku ya, gundul. Aku tuh masih kecil ya kan, aku diajak karena aku cucu kesayangan, jalan-jalan mesti. Itu aku protes ini, oma ada becak loh, Sani capek nanti, diajak sabar kan. Opa aku kesel loh pak, nanti pokoknya nanti Sani jalan dulu sama opa. Sepanjang jalan itu dari rumah Jalan Sangir Kalimantan itu daerah perumahan angkatan laut itu kan rumah kita gede banget, gede, rumah kuno yang gede, rumah jalan Belanda. Wah, pokoknya daerah elit gitu ya. Itu aku jalan kaki, dan sepanjang jalan itu kan biasanya kita lewat embong Arab. Susah nih HP aku harus mengatur posisi. Nah, embong Arab itu, gue cerita ya nih, dengarkan nih. Embong Arab itu kan banyak anak kecil-kecil, aku juga anak kecil kan, terus opaku itu kan pakai jubah Buddha gitu kan, terus gondol selewat gitu sama aku. Nah, Nana itu ngomong gini, gundul pacul. Wah, aku jengkel, marah. Hei, gitu kan, emosi nih. Ngapain kamu ngatain opaku? Sani, aku punya nama panggilan kesayangan tuh Sani. Jadi opaku tuh karena sayangnya aku ngasih nama Sani, karena dia bilang gini, Sani itu supaya kamu itu mencerahkan seseorang. Sani itu kan matahari. Jadi kalau ada seseorang misalnya, secara garis besarnya ya, kalau orang tuh sakit, orang tuh butuh sesuatu, aku tuh sebagai pelindung gitu loh, sebagai cahaya mataharinya. Waduh, terlalu apa ya, terlalu apa itu namanya, gizi gitu ya. Gizi itu apa ya, terlalu gak usah jelasin, susah deh. Nah gitu, terus aku tuh selalu sampai bingung nih, selalu ngajari aku tuh sabar. Saking sabarnya itu kadang emosiku tuh sangat kontrol, balik ke sedikit masalah ya. Jadi gini, orang tuh bisa emosi tuh bisa bermacam-macam ya, emosi bisa simpel bisa besar. Jadi kalau kasus Mirna itu sahabat loh ya, sahabat tahu-tahu dia pesan kopi ya kan, pesan minuman, sementara orang-orangnya tuh belum datang. Nah kalau kita sebenarnya kumpul-kumpul ya, entah teman SMA, teman SMP gitu kan, kumpul di mana gitu,
orangnya belum datang kan, ngapain kita mesen order kan, kesannya nggak enak kan. Jadi kalau orangnya datang terus masing-masing pesan kan lebih enak. Nah ini kasusnya si siapa tuh namanya orang itu ya, lupa deh, kasus Cyanida yang terkenal itu. Kalau aku jadi pengacaranya untuk membela dia, maaf ya, saya nggak mau karena aku tahu itu orangnya jahat. Gimana nggak jahat, sahabat datang untuk dibunuh, waduh, luar biasa. Dan dia nggak ada ekspresi penyesalannya sama sekali, datar flat, jadi kayak psikopat gitu loh. Aku sering kan nonton kayak gitu, nonton kayak di video YouTube tuh aku suka nonton yang namanya detektif. Aku tuh suka banget, aku suka baca buku, aku suka film. Yang aku suka itu horor, walaupun aku takut rumah gelap gulita lampu mati aku masih takut. Aku suka film itu horor, walaupun aku kadang-kadang juga punya kelebihan ya, aku bisa ngelihat kayak makhluk halus itu bisa sebenarnya ya, nggak sering-sering sih tapi aku bisa gitu. Kota-kota gelapan gelap gulita itu aku takut banget, fobianya gitu. Nah balik ke tadi si Mirna. Oh ya aku tahu namanya Jessica. Astaga si Jessica itu kok tega-teganya. Dia itu orangnya flat, suka detektif, baca-baca buku kayak Agatha Christie, terus apa tuh satunya lagi, ada lagi selain Agatha Christie itu ada satu lagi ya yang novelnya itu tentang pembunuhan ya, pokoknya sekitar itulah yang tentang kasus-kasus kayak gitu. Apa ya namanya, ada yang terkenal aku nggak tahu lupa. Nah si Jessica ini pada waktu dia di apa sidang itu sangat-sangat dengkul banget. Bahkan ketika memang kita ada pengacara pembela ya, selayaknya orang di dalam kursi terdakwa, orang yang masih diasumsikan sebagai seseorang yang tersangka, itu otomatis kan perasaan kita nggak bisa pure maksudnya pure merasa kayak bahagia gitu, nggak bisa kan, walaupun kita tahu di sebelah kita itu ada pengacara yang sangat-sangat handal gitu kan. Pengacara handal tuh bisa membalikan fakta, misalnya kamu orang bersalah bisa menjadi orang setidaknya kamu meringankan hukumannya, ya kan, walaupun totalitas nggak bisa lepas sih, namanya pengacara kan ada juga pengacara yang bisa misalnya orang salah jadi nggak bersalah itu ada. Tapi dalam kasusnya Jessica ini, si kopi cyanida itu, si Jessica itu ketika saya pelajari ya dari satu persatu sidangnya itu, yang di apa sama Oto itu siapa perusahaannya saya nggak ngeh ya, karena aku agak nggak suka karena pengacaranya terlalu berlebihannya gini loh, udah tahu itu tersangka ya kan, udah tahu dia itu pembunuh, kan kita nggak bisa mengatakan dia nggak pembunuh. Bayangkan meja itu dikuasai dia itu lama sekali dan nggak ada orang sekitar yang mendekati meja itu. Terus kelemahannya dia si Jessica ini ya, kembali ke itu ya, kalau kita pesan makanan ngapain memposisikan tas-tas itu untuk memformasikan benda kayak kopi itu terhalangi supaya kita nggak kelihatan sisi kamera taruh sesuatu. Nah kalau orangnya misalnya nggak punya niat jahat nih ya, misalnya aku bawa tentengan gift ya untuk koncoku datang atau temanku datang berbagi berapa bag gitu ya, 3 atau 4 atau 5, ngapain gue taruh di depannya apa minuman itu untuk apa. Mending kan kalau secara normalnya ya, kalau kita nggak punya sesuatu yang jahat, ini tas tetap di sampingku dan ini tetap aja kelihatan, jadi gerakan kita tuh kan gerakan normal. Nah kalau semua tutupi terus terjadi sesuatu misalnya pembunuhan, siapa dong yang disalahkan? Ya pasti Jessica dong logikanya. Tapi ya itu ya, aku yang heran tuh pengacaranya tuh, aku heran. Boleh seorang pengacara itu ingin sekali ini ya, pengacara itu kan boleh membela itu tapi harus yang proporsional. Misalnya kalau kita secara logika yang menjadi uh, di pengadilan itu kan ada apa ya namanya, terlupa. Selain pengacara kan ada jaksa ya, jaksa itu yang menuntut ya, itu kan dia pasti punya bukti-bukti, dia pasti mempelajari semuanya itu, semua keterangan jaksa itu kan pasti memberatkan si terdakwa, sedangkan si namanya si pengacara itu pastinya pengen membela.
tapi membelanya harus proporsional karena kasusnya memang betul-betul nyata. Kalau bukan asumsi loh ya ini ya, karena memang si jaksa ini atau si penuntut ini semuanya juga pakai ahli-ahlinya. Nah, ada kelemahannya lagi yang saya pelajari itu ya, dan aku suka sekali yang kayak detektif gitu ya. Yang saya pelajari itu ketika si Otto ini atau orang lagi satu ahli yang didatangkan sama si Pak Otto itu mengatakan bahwa kasus ini lemah, katanya gitu. Kasus ini lemah karena tidak ada otopsi, pembedahan ya. Pembedahan itu maksudnya dari atas sampai ke bawah. Nah, karena si Mirna ini kan keluarga memang keberatan. Terus kedua karena polisi kan mengatakan kalau tidak ada otopsi berarti tidak ada kasus. Jadi kasusnya tuh secara nggak langsung ditiadakan. Makanya mau nggak mau kan dibedah. Nah, kalau yang namanya otopsi pembedahan ya, terus sampel sudah diperiksa ternyata ada sianidanya walaupun otaknya belum dibedah, tapi kan ada kan. Jadi pembedahan kan sama dengan otopsi, ya kan, walaupun menurut mereka tuh pembedahan itu harus keseluruhan. Tapi kalau sudah ada bukti bahwa sianidnya 0,2, menurut saya loh ya, walaupun saya tuh awam ya karena bukan bidang saya kan sekretaris jadi bidangnya kan jauh, tapi saya kan punya ilmunya dari baca-baca yang saya suka, misalnya kayak tadi tuh yang detektif itu apa sih namanya, lupa. Selain Agatha Christie itu ada satu cowok itu yang aku suka banget, lebih keren lagi memang pembahasannya. Nah, si Jessica ini itu kan kalau kasusnya nggak bisa diartikan bahwa dia membunuh kalau tidak diotopsi, artinya fail gitu kan. Tapi kalau menurut saya kasus ini sudah sangat jelas, walaupun semua dakwaan itu menurut menurut si pengacara, dakwaan itu kesannya minim bukti, betul, minim bukti itu betul, tapi tapinya bukti itu bukan satu-satunya yang menjerat seseorang. Karena gini, sekarang misalnya saya tuh bunuh ya, misal ya, amit-amit Bapak Inul, I can believe of this new, karena aku tuh penyayang banget orangnya. Misalnya seseorang membunuh ya di kamar atau dimanapun tempat berada, masa dia akan mendatangkan orang lain untuk menyaksikan pembunuhan? Gak mungkin kan. Membunuh diam-diam itu jelas tidak ada saksi, iya kan. Nah, kalau nggak ada saksi itu kan pasti ada bukti-bukti lain untuk memberatkan dia. Kan sudah dipelajari oleh sama jaksa dan lain-lain. Iya kan? Dan semuanya itu jelas-jelas mengarah ke Jessica. Wow. Kasus ini betul-betul luar biasa. Bahkan setelah Netflix itu yang menggemparkan itu Netflix, ampun deh. Netflix kamu tuh ngawur sekali. Masa menganggap Jessica gak bersalah? Oh, kan si Pak Otto itu membelanya juga mati-matian, mengatakan bahwa sampai itu mengatakan bahwa Jessica itu berusaha dibebaskan. Oh my god, terus gimana nasibnya Mirna yang sudah kehilangan nyawanya, Mirna yang sudah kehilangan harapan hidupnya, mana pembelaannya? Mana? Bahkan netizen yang sudah awalnya mengetahui bahwa Jessica salah karena Netflix, semua beramai-ramai membela Jessica. Saya jadi bingung dengan pemikiran si ini netizen ini yang gampang sekali gampang sekali mengikuti arusnya Netflix. Padahal kalau kita punya otak dengan dipakai dengan benar, gak ada pembunuhan yang selalu mendatangkan saksi real. Misalnya orang gila, misalnya gini, orang gila nih yang misalnya ngambil orang terus membawa temennya untuk menyaksikan pembunuhan, itu orang gila itu. Orang yang oh sayang, sebentar ya, ada bangun, bu sayang, tuh bangun, lanjut di part kedua ya.